Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bikin video perjalanan dari daerah Amin Jaya ke desa, namanya Desa Tumbang Manjur. Kita lewat porosnya ke Sukamandang, Tranatu Sukamandang Kampung, tapi di pertengahan jalan tidak bisa menggunakan lewat poros karena di depan ini ada mobil yang bermuatan atau mobil peti kemas yang amblas. Jadi dengan terpaksa kita pindah jalur. Nah, pindah jalur ini jalurnya tidak pernah saya lewatin. Itu tidak pernah dilewatin orang umum, tapi karena terpaksa saya harus mempercepat perjalanan, jadi kita pindah jalur menggunakan jalur yang biasanya digunakan untuk perusahaan yang untuk mengangkut CPO atau mobil-mobil tangki itu. Nah, sekarang kita posisi sudah di porosnya BJAP 1, tapi ya jalannya cukup lumayan lah, tidak begitu parah. Namanya hari-hari dilewatin truk ya, adalah lubang-lubangnya dikit-dikit gitu. Sepanjang jalan agak susah mau ketemu sama mobil tangki karena hari ini kayaknya tidak ada angkutan, yang ketemu cuma karyawan panen, juga ada beberapa mobil pribadi tadi yang lewat sini. Jadi jarang sekali. Jadi kalau ada masalah trouble di mobil itu agak susah. Kalau lewat sini kita mau cari bantuan mesti bergeser satu blok kembali ke jalan poros utama penghubung antar desa. Cukup jauh dengan waktu yang ditempuh cukup lumayan lah. Tadi kita berangkat jam 7 pagi, entah ini sampainya jam berapa belum tahu. Jadi kalau lewat porosnya mobil tangki ya harus agak berhati-hati dan gak bisa terlalu banter bawa mobilnya, karena jalannya sih ya nama jalan gunakan untuk truk, kita pakai mobil kecil agak limbung-limbung gitu. Ya beginilah lewat jalan perkebunan, ada yang agak enak, ada yang agak susah. Kadang nanjaknya cukup ekstrim, nanti turunnya lagi cukup ngeri gitu. Namun cukup menegangkan lah, jadi bikin kita nggak bisa ngantuk jalannya. Dengan kecepatan cuma kisaran 40, kadang-kadang bisa 50 ya, cukup banter lah. Kalau mau
banter lagi agak susah karena jalannya nggak kayak di aspal gitu. Malum jalan tolnya Kalimantan tanpa cor, cuma jalan tanah dikasih batu kerikil kecil-kecil biar nggak licin gitu. Nyasar pula, kita terpaksa mundur dulu, salah ambil jalur. Jadi di sawit hati-hati, jangan tertipu itu, karena di setiap simpangan tidak ada penunjuk arah. Jadi kita mesti harus jeli melihat bekas-bekas ban mobil yang sering dipakai hari-hari, ya kayak saat itu hampir nyasar. Nah, cuma selisih satu motor dari tadi, baru ketemu satu motor itu pun karyawan panen gitu. Dengan cuaca yang cukup panas, kita udah hampir keluar kampung kayaknya. Banyak disingkat-singkat aja. Ini jalan cukup curam, jadi kalau nggak hati-hati harus waspada. Jangan ugal-ugalan. Dan namanya di jalan kebun harus benar-benar ekstra itu. Karena kita nggak tahu karakter jalannya bagaimana, jadi mesti betul-betul hati-hati. Sudah lewat BJAP 1 tadi, lewat BJAP 2, kemudian nanti kita lewat BJAP 3, terus nanti tembus di jalan aspal poros yang tadi karena ada mobil amblas, jadi kita nggak pakai jalan poros, tapi nanti keluarnya tetap ke jalan poros kembali. Kalau mau balik ke jalan poros pun kita nggak bisa balik karena rata-rata nggak ada jalan yang tembus, jadi diputus pakai parit dalam-dalam semua. Jadi tetap harus bertahan di jalan poros ini walaupun apapun yang terjadi. Ini agak becek, tapi pondasinya masih agak keras, masih dasarnya masih batu. Ini pun udah ngelewatin tanahnya masyarakat, perkebunan masyarakat, jadi udah nggak ada tanaman sawit lagi, dan udah dekat kayaknya dengan pemukiman karena sering ketemu dengan sepeda motor, berselisihan dengan sepeda motor. Jalannya curam terus, ngeri rasanya, tapi nggak apa-apa, memacu adrenalin biar nggak ngantuk. Kita lanjut perjalanan sampai ke satu desa, nanti kembali ke jalan poros yang pertama kita lewatin, tapi nanti sudah aspal. Namanya di desa-desa sebagian sudah diaspal, sebagian sudah belum. Sekarang kita udah di pinggir aspal, tadi kepotong karena terlalu panjang. Ini kalau tidak salah, seingat saya tembusnya di apa ya, ini nama desa ini, Rantau Pulut. Rantau Pulut. Nanti dari Rantau Pulut ini satu desa lagi namanya Desa Mojang.
Dari Rantau Pulut jaraknya 90 km. Terus nanti kita lanjut perjalanan lagi. Nanti ini masih di aspal, masih jalan enak. Aspalnya masih mulus karena jarang dipakai untuk muatan berat-berat, cuma sekedar mobil-mobil pribadi aja. Jadi udah banyak pemukiman, kiri kanan jalan juga pada banyak rumah, kebun-kebun masyarakat. Kalau di sini nggak apa-apa lah, ini sudah kita masuk simpang yang saya sebutkan tadi, Desa Mojang Baru, masih dalam menghampar batu. Ini belum diaspal, di aspalnya kan udah habis. Kita jalan sudah berkerikil. Oke, kita lanjut terus. Jangan di skip-skip. Yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Biar jadi semangat saya bikin videonya. Juga bisa menambah pengalaman apabila sesekali bisa perjalanan seperti ini. Tanjakan ekstrim tapi sudah batu, tapi agak enak, tidak ragu-ragu lagi, bisa tancap gas terus biar cepat sampai. Perjalanan ini sebenarnya ditempuhnya dari jam 7 nanti sampai tujuan saya itu jam 4 kemarin. Jadi saya tempuh selama kurang lebih hampir 10 jam, tapi dengan jalan santai sambil menikmati pemandangan hutan Kalimantan Tengah. Jalannya memang cukup, ya lumayan lah yang ini. Sesekali ada pemotor. Nah, kita mampir sebentar sambil ngeliat Riam, membuang kepenatan kaki, merileks-rilekskan badan dulu sambil singgah di satu jembatan. Namanya jembatan hampir desa apa ini namanya, lupa ya, Desa Bangke apa Mangke itu. Tapi setelah ini jalannya sudah mulai tanah merah, jadi nggak ada latrit lagi, udah tanah merah. Setelah kita lanjut perjalanan jalan yang turun naik, jadi tidak hampir jalannya tidak ada yang datar. Dengan posisi jalan rata-rata di pinggir-pinggir bukit, jadi cukup ngeri. Kalau nggak di kiri di kanan udah jurang. Kalau nggak konsentrasi cukup bahaya.
tebing, di kanan itu jurang. Kalau nggak kanan tebing, kirinya jurang. Cukup ngeri dan memacu adrenalin. Kadang berliku-liku seperti ini, walaupun jalannya batu merah ini, jadi nggak tanah, cuma dia kayak batu-batu, agak kasar. Di jalan itu terasa itu getarannya. Sesekali nginjak batu asli dari dalam bumi yang diinjak. Ekstrim tanjakan turunannya, kita mesti harus hati-hati. Matahari agak sedikit jadi agak kurang jelas. Nanti di video berikutnya saya tidak jalan ini lagi, nanti di jalan yang lain, jalan yang sering dilewatin mobil-mobil pada umumnya, tapi agak susah jalannya, banyak lubang-lubang karena ada bekas truk atas. Tapi di video yang berikutnya ini masih video saya berangkat, nanti ada video pulang. Ya lumayan 10 jam perjalanan. Di bulan puasa tidak terasa. Dalam perjalanan ini saya cukup sendiri aja, tidak ada teman, jadi sendirian, nekat. Apabila terjadi ada sesuatu di tengah jalan, ya udah pasrah aja, karena tidak berkawan sendiri. Tapi ya alhamdulillah masih ketemu lah dengan mobil, sepeda motor itu, walaupun agak jarang-jarang. Daripada yang di dalam sawit tadi agak susah, kalau ada apa-apa nyari bantuan agak susah. Kita nggak tahu di mana posisinya, divisi perusahaan itu nggak tahu. Kalau di sini enak, kita tinggal bisa baca Google Map, bisa tahu di mana ada desa terdekat. Berjalan ini saya pakai mobil Jimny Katana, tapi gak 4x4, cuma 4x2. Sekalian uji nyali tanjakan ekstrim cukup tinggi. Untuk mobil yang cc-nya kecil kayak ini ya mesti harus tancap gas. Turun lagi, kiri kanan bukit, istirahat sejenak, cek kondisi mobil, siapa tahu ada yang bermasalah, sambil membuang penat kaki. Jadi ini pas di puncaknya bukit. Kita terhenti sejenak karena ada proyek pembangunan jembatan ini. Tapi oleh kontraktor dibikinkan jembatan sementara, jadi kita harus nunggu. Di sini hampir ya 1 jam lebih lah nunggu, karena masih pembuatan jembatan, masih ditimbun dengan tanah. Baru bisa di sini juga udah lama, udah satu jaman kita nunggu pemulihan jembatan ini, karena kemarin ada salah satu kayunya yang patah, jadi baru bisa lewat.
lanjut perjalanan. Di total perjalanan ini 100 kilo lebih, jarak tempuhnya hampir 10 jam, tapi banyak istirahat karena cukup capek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.